Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zina Nutfia dari kelompok 2, kelas 12 IPA 5, absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumpunan ilmu tanaman dan saya mengambil pokok bahasa teknologi pertanian. Definisi ilmiah teknologi pertanian. Teknologi pertanian merupakan penerapan prinsip-prinsip matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pendayagunaan secara ekonomi sumber daya pertanian dan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Selanjutnya, teknologi industri pertanian memiliki bidang kajian sebagai berikut. Yang pertama, sistem teknologi proses industri pertanian. Kegiatan pertanian yang berkaitan dengan perencanaan, instalasi, dan perbaikan suatu sistem terpadu yang terdiri atas bahan, sumber daya, peralatan, dan energi pada pabrik agroindustri. Yang kedua adalah manajemen industri. Kajian yang berkaitan dengan perencanaan, pengoperasian, dan perbaikan suatu sistem terpadu pada permasalahan sistem usaha agroindustri. Yang ketiga adalah teknoekonomi agroindustri. Kajian yang berkaitan dengan perencanaan, analisis, dan perumusan kebijakan suatu sistem terpadu pada permasalahan sektor agroindustri. Ini adalah mata kuliah dalam teknologi pertanian. Yang pertama itu dia mempelajari tentang ilmu lingkungan, sistem pertanian industri, energi dan mesin pertanian, agroklimatologi, rekayasa lingkungan, dan bangunan pertanian, listrik dan elektronika, ekonomi teknik, pemetaan wilayah, perpindahan panas, dan perpindahan massa. Prospek kerja teknologi pertanian. Yang pertama itu adalah dia bisa menjadi tenaga profesional di agroindustri atau manufaktur atau R&D. Yang kedua ada di bisa menjadi institusi pengadilan mutu. Yang ketiga institusi perancangan dan perencanaan pengendalian produksi. Yang keempat, industri logistik. Yang kelima, perusahaan pemasaran. Ini adalah top 5 universitas terbaik teknologi pertanian. Yang pertama itu ada di Universitas Brawijaya, UB. Yang kedua adalah Institut Pertanian Bogor, IPB. Yang ketiga, Universitas Pajajaran, UNPAD. Yang keempat, Universitas Gadjah Mada, UGM. Dan yang kelima adalah Universitas Andalas, UNAD. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Drewan Kairupan. Saya dari kelas 12 IPA 5, nomor absen 11. Saya dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rumpun ilmu tanaman, jurusan atau prodi agribisnis. Apa itu agribisnis? Jurusan agribisnis adalah jurusan yang dimana mempelajari ilmu yang berkaitan dengan bisnis atau usaha yang memanfaatkan pertanian sebagai komoditas, atau bisa dikatakan bisnis yang mana berbasis dengan usaha pertanian atau bidang lainnya yang mendukung dari segi sektor hulu maupun hilir. Mata kuliah di jurusan agribisnis: 1. Bisnis lokal. 2. Manajemen agribisnis. 3. Ilmu tanaman pangan. 4. Biologi umum. 5. Ilmu tanaman pangan. 6. Modal sosial pertanian. 7. Sosiologi umum. 8. Koperasi dan kelembagaan bisnis. 9. Ekonomi umum. 10. Perencanaan program pangan dan gizi. 11. Pemberdayaan masyarakat. 12. Negosiasi dan advokasi bisnis. 13. Ekonomi pertanian dan sumber daya alam. 14. Pembiayaan agribisnis. 15. Sosial ekonomi pedesaan. 16. Dinamika pasar agribisnis. 17. Koperasi dan usaha pertanian. 18. Agroklimatologi. 19. Pemasaran produk agribisnis, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian, apa saja alasan kuliah jurusan agribisnis merupakan jurusan terbaik?
Satu, peluang masuk ke jurusan agribisnis ini cukup besar. Dalam artian, kemungkinan besar yang mendaftar di jurusan agribisnis ini pasti keterima. Karena apa? Karena saingannya yang sedikit dan memiliki akreditasi yang cukup bagus. Dua, bagi lulusan agribisnis, jangan takut untuk melanjutkan kerja di mana. Karena apa? Karena lulusan jurusan agribisnis ini memiliki prospek kerja yang cukup luas dan cukup bagus. Tiga, untuk kalian, jurusan agribisnis ini memiliki gaji yang dibilang cukup besar. Kisaran gaji untuk lulusan agribisnis ini antara 3.500.000 hingga 7.500.000 per bulannya. Kemudian, ada prospek kerja di jurusan agribisnis. Ada lembaga swadaya masyarakat, ada instansi pemerintah di sektor pertanian, ada pegawai negeri sipil atau yang sering kita sebut PNS, ada wirausahaan alias pengusaha, ada manajer agribisnis, ada birokrat dan perencana pembangunan, ada pemimpin lembaga pertanian atau agribisnis, ada peneliti di LIPI atau instansi lain, ada pemberdaya masyarakat yang menguasai metode, ada pengusaha atau pelaku agribisnis yang handal. Kemudian, ada apa saja perguruan tinggi di Indonesia yang ada jurusan agribisnisnya. Ada Universitas Hasanuddin, kemudian ada Institut Pertanian Bogor, kemudian Universitas Udayana, kemudian Universitas Brawijaya, kemudian Universitas Pajajaran, kemudian Universitas Lampung, kemudian Universitas 11 Maret, kemudian Universitas Mataram, kemudian Universitas Gadjah Mada, kemudian Universitas Diponegoro, kemudian Universitas Sriwijaya, kemudian Universitas Jember, dan sekian dari saya. Bila ada kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, dan ada pesan dari saya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apa yang kamu inginkan pasti bisa kamu dapatkan, asal sabar, usaha, dan ikhlas dalam doa. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Islam dari 12 IPA 5, nomor absen 8 dari kelompok 2. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rumpun ilmu tanaman, jurusan agronomi dan hortikultura. Apa itu agronomi dan hortikultura? Agronomi adalah ilmu tanaman yang mempelajari pengelolaan tanaman di lapangan kebun sawah agar dapat meningkatkan jumlah panen dengan kualitas yang baik. Sedangkan hortikultura mempelajari pembudidayaan tanaman dengan lebih berfokus pada perawatan yang intensif. Jurusan ini juga para mahasiswanya belajar banyak tentang proses dan teknik pengelolaan tanaman pertanian, mulai dari pengolahan tanah, penanaman benih, pemupukan, penanganan hama, penyakit tanaman, hingga tanaman siap untuk dipanen. Mata kuliah agronomi dan hortikultura. Yang pertama, membiarkan tanaman, kedua, ilmu tanaman pangan, ketiga, ilmu tanaman perkebunan, keempat, teknik budidaya tanaman, 5, pengendalian gulma, 6, praktik usaha pertanian, 7, produksi dan pengelolaan non-biji, 8, manajemen air dan hara tanaman, 19, tanaman penyegaran buah dan aromatik, 10, tanaman perkebunan, 11, pasca panen tanaman pertanian, 12, tanaman hias dan bunga, 13, ekologi tanaman, 14, tanaman karbohidrat non biji dan pemanis, 15, tanaman hortikultura, 16, nutrisi tanaman, 17, fisiologi tanaman, 18, agronomi dan tanaman makanan, 19, tanaman buah, 20, penyimpan dan penguji mutu benih. Kenapa memilih jurusan agronomi dan hortikultura? Ketika hendak memutuskan salah satu jurusan yang tingkat perolehan, pasti kamu akan berpikir tentang kenapa memilih jurusan tersebut. Kan hal tersebut memang sangat wajar karena kuliah berbeda dengan pendidikan sekolah, sehingga apabila tidak berhati-hati akan menyesal. Lantas apa yang alasan yang bisa memantapkan pilihanmu terhadap jurusan ini? Simak ulasan di samping ini. Yang pertama, suka bercocok tanaman. Kegemaran bercocok tanaman menjadi kesenangan tersendiri karena mampu menghasilkan. Jika kamu tergolong
orang yang suka melakukannya, maka sudah pasti cocok menempuh pendidikan lebih lanjut di jurusan agronomi dan hortikultura. Kedua, menyukai penelitian. Apabila kamu menempuh pendidikan di jurusan agronomi dan hortikultura, maka skill penelitianmu dapat bisa terasa dan berguna untuk masa depan. Ketiga, konsen terhadap masalah lingkungan. Apabila kamu adalah orang yang memiliki jiwa konsen terhadap masalah lingkungan, maka jurusan agronomi dan hortikultura sangat cocok untuk kamu tekuni. Prospek kerja dari jurusan agronomi dan hortikultura. Jurusan agronomi dan hortikultura sudah banyak diminati karena memiliki prospek kerja yang luas. Sebagai negara agraris, Indonesia masih banyak sangat membutuhkan ahli hortikultura, dan berikut prospek kerja dari jurusan agronomi dan hortikultura. Prospek kerja lulusan dari jurusan ini dapat bekerja di: pertama, Kementerian Pertanian; kedua, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan agrikultura; ketiga, pemproduksi tanaman; keempat, ekofisiologi tanaman; kelima, bioteknologi benih; keenam, ilmu dan teknologi benih. Universitas terkait. Berikut ini adalah rekomendasi universitas terkait jurusan agronomi dan hortikultura. Yang pertama ada Universitas Hasanuddin atau Unhas. Kedua ada Universitas Sriwijaya. Ketiga ada Institut Pertanian Bogor (IPB). Dan keempat Universitas Gadjah Mada atau UGM. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alicia Andriana dari kelas 12 IPA 5 absen 1. Saya dari kelompok 2 yaitu rumpun ilmu tanaman. Yang ingin saya jelaskan adalah ilmu dan teknologi pangan. Apa itu ilmu dan teknologi pangan? Ilmu dan teknologi pangan adalah ilmu yang mempelajari semua aspek dalam ilmu pangan, mulai dari fisik, biologis, maupun kimiawi. Jurusan ilmu pangan merupakan jurusan atau program studi yang mempelajari mengenai bagaimana sebuah makanan bisa dibuat dan dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan. Ilmu pangan tidak hanya mempelajari mengenai proses pengadaan dan pengolahan bahan makanan saja, melainkan juga mempelajari efek sosial, ilmu gizi, ekonomi, bahkan psikologi dan kebudayaan dari bahan pangan yang tersedia. Teknologi yang berkembang kemudian dimanfaatkan untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas bahan pangan. Mata kuliah yang ada di jurusan ilmu dan teknologi pangan ada 28. Ada kalkulus, biologi dasar, fisika dasar, kimia organik, kimia analytik, kimia fisik, mikrobiologi dasar, kimia pangan, biokimia pangan, biokimia pangan dasar, mikrobiologi pangan, bahan tambahan pangan, teknologi pengemasan dan penyimpanan, satuan operasi industri pangan, prinsip proses pengolahan makanan, teknologi fermentasi pangan, prinsip teknik pangan, karakteristik bahan pangan, teknologi pengolahan pangan, evaluasi sensori, analisis pangan, pengaturan pangan, jaminan mutu pangan, evaluasi biologis komponen pangan, pangan fungsional, teknologi pelopor, teknologi pengolahan, teknologi pengolahan minyak dan lemak, sistem jaminan halal, teknologi pengalengan pangan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari ilmu dan teknologi pangan. Ahli ilmu pangan dibutuhkan di industri pangan karena banyak sekali perusahaan pangan yang tumbuh di tengah masyarakat. Yang kedua, mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kesehatan tubuh, yakni makanan dan menjadi sumber dari kesehatan penyakit. Yang ketiga, cocok untuk yang suka bereksperimen, namun berkaitan dengan bahan pangan termasuk proses dan meneliti bahan
pangan baru yang potensial karena kandungan gizinya. Yang keempat, dunia kuliner terus berkembang dan tidak ada matinya. Sebagai lulusan ilmu gizi, maka kamu akan paham bagaimana berekreasi dalam membuat resep yang tidak hanya enak namun juga sehat. Nah, mahasiswa dari jurusan ilmu pangan akan selalu dibutuhkan sebab selama manusia membutuhkan makanan, maka lulusannya memiliki peran penting dalam kehidupan banyak orang. Oleh sebab itu, jurusan ini tepat untuk dipilih karena memberi masa depan yang terjamin. Dan apa saja sih prospek kerja yang ada di ilmu dan teknologi pangan? Yang pertama, menjadi PNS seperti BPOM, Departemen Pertanian, LIPI, Balitbank, dan lain-lain. Yang kedua, berkarir di perusahaan farmasi. Yang ketiga, bekerja di supermarket. Yang keempat, konsultan pangan dan gizi. Yang kelima, pengembang produk. Yang keenam, quality control. Yang ketujuh, wirausaha. Dan mungkin masih banyak lagi. Ini universitas yang ada di jurusan ilmu dan teknologi pangan. Saya mengambil dari universitas yang terbaik saja. Universitas terbaik jurusan ilmu dan teknologi pangan. Yang pertama, ada Universitas Sumatera Utara atau biasa disebut dengan USU. Yang kedua, Universitas Pajajaran atau Unpad, Institut Pertanian Bogor atau IPB, Universitas Gadjah Mada atau UGM, Universitas Brawijaya atau UB, Universitas Hasanuddin atau Unhas, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Diponegoro atau Undip. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaza dari kelas 11 IPA 5 Rumpun Ilmu Tanaman Perkebunan. Mengenai apa saja yang dipelajari di program studi perkebunan, yaitu mengolah tanah agar menjadi subur, melihat atau memilih bibit yang baik atau unggul, memilih pupuk yang berkualitas baik agar berguna untuk pertumbuhan tanaman, menyamai benih bibit, setelah 3-5 hari tumbuh tunas, bibit siap pindah ke media yang lebih besar, pencegahan sirkulasi udara dan pancaran sinar matahari, pemberian pupuk secara berkala, penyemprotan pencegahan hama, pemeliharaan tanaman setiap hari agar tumbuh berkembang dengan sempurna. Prospek kerjanya itu bisa di industri pertanian, industri pengolah perkebunan, industri pangan, di PT pembenihan, di perusahaan pupuk, di perusahaan pestisida sebagai tenaga pengajar perkebunan, dan wirausaha. Untuk universitasnya, perkebunan itu ada di Institut Pertanian Bogor atau disebut dengan IPB, Institut Teknologi Bandung ITB, Universitas Gadjah Mada UGM, Universitas Indonesia UI, Universitas Airlangga Unair. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Wulandari dari kelas 12 IPA 5 absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumpun ilmu tanaman dalam jurusan teknologi hasil pertanian. Apa itu teknologi hasil pertanian? Yaitu usaha penerapan ilmu, terapan, dan teknik di bidang pertanian untuk memudahkan manusia dalam mengelola sumber daya alam, hewan, dan tumbuhan. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang maksimal dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Prospek kerja teknologi hasil pertanian di lapangan. Berikut ini adalah beberapa prospek kerja teknologi hasil pertanian. 1. Masuk dan menjadi karyawan di industri pengolahan pertanian. 2.
2. Mendaftar dan bergabung sebagai ASN di Departemen Pertanian. 3. Menjadi seorang peneliti isu pertanian di Lembaga Penelitian Indonesia atau LIPI. 4. Masuk dan menjadi pegawai Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. 5. Menjadi staf pengembangan produk di perusahaan swasta. 6. Meniti karir sebagai manajer produksi sebuah perusahaan. 7. Melanjutkan S2 dan S3 berkarir sebagai dosen. Ada beberapa alasan masuk akal mengapa jurusan teknologi hasil pertanian harus Anda pilih di bangku perkuliahan nanti. Yang pertama, karena di Indonesia jurusan ini telah berstandar internasional, yaitu yang artinya jika Anda menjadi salah satu mahasiswanya, Anda akan dipertimbangkan untuk bekerja oleh perusahaan besar, bahkan bisa jadi Anda akan dengan mudah diterima di perusahaan luar negeri karena adanya standar internasional. Kedua, Anda bisa membuka lapangan kerja dengan menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha muda yang tentu saja masih berada di industri teknologi hasil pertanian. Yang ketiga, lulusan jurusan teknologi hasil pertanian menjadi incaran dari para perusahaan, apalagi bagi perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Di sini akan mengurutkan sesuai dengan akreditasi dari universitas tersebut agar Anda bisa memilih yang terbaik. 1. Jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada adalah universitas negeri di Yogyakarta yang mendapatkan akreditasi A dan bereputasi sangat baik. Salah satu jurusannya untuk sarjana adalah Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Yang kedua, jurusan Ilmu dan Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin, yaitu Universitas Negeri di Makassar, Sulawesi Selatan yang mendapat akreditasi A dan bereputasi sangat baik. Salah satu jurusan yang berkenan dengan tulisan kali ini adalah jurusan Ilmu dan Teknologi Pertanian yang bisa Anda ambil. 3. Jurusan Teknologi Hasil Pertanian di Universitas Mula Warman yang ada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang mendapat akreditasi A dan bereputasi sangat baik. Salah satu jurusan yang dimilikinya adalah jurusan Teknologi Hasil Pangan. Yang keempat, ada jurusan Teknologi Hasil Pertanian di Universitas Brawijaya, merupakan universitas negeri di Kota Malang, Jawa Timur yang mendapat akreditasi A dan bereputasi sangat baik. Didirikan pada tanggal 5 Januari 1963. Unbrau, singkatan dari Universitas Brawijaya ini, telah memiliki fakultas pertanian dengan salah satu jurusannya adalah Teknologi Hasil Pertanian. Yang kelima, ada jurusan Teknologi Hasil Pertanian di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, merupakan universitas swasta di kota Yogyakarta yang mendapat akreditasi B dan bereputasi baik. Universitas ini merupakan universitas swasta yang dikenal dengan jurusan Teknologi Hasil Pertaniannya yang sangat bagus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.